Keluarga besar Kesultanan Kutaringin menggelar tasyakuran dalam rangka hari ulang tahun ke-74 Pangeran Arsyadinsyah dan Pangeran Mu'azzidinsyah. Tasyakuran ini merupakan bentuk puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia-Nya bertambah umur Pangeran Kembar. Berbeda dengan sebelumnya, acara tasyakuran ulang tahun Pangeran kali ini berlangsung meriah dan khidmat. Puluhan nasi tumpeng menghiasi bangsal Istana Kuning pada acara tasyakuran kali ini. Pangeran Arsyadinsyah dan Pangeran Mu'azzidinsyah merupakan dua orang putra Sultan ke-14 Kota Waringin dari 9 saudara dan juga merupakan saudara kandung Sultan Kota Waringin yang ke-15 yang saat ini tengah menjabat. Dua pangeran kembar ini juga merupakan Menteri Kesultanan Kutaringin, yakni Menteri Dalam Kesultanan serta Menteri Luar Kesultanan Kota Waringin, yang termasuk dalam Menteri Papuluhan merupakan struktur pemerintahan Kesultanan Kota Waringin kala itu. Dalam tasyakuran ke-74, Pangeran Arsyadinsyah dan Pangeran Mu'azzidinsyah ini menghadirkan penceramah Adaila Al-Hafiz, Kiai Haji Syarif Rahmat yang merupakan pengasuh Pondok Pesantren Ummul Qura Pondok Cabe dan Padepokan Dakwah Sunan Kalijaga Tangerang Selatan. Selain itu, tasyakuran ini juga dihadiri anggota DPRD Kobar, asisten 3 Setda Kobar, berbagai ormas di Kabupaten Kota Waringin Barat dan juga unsur Forkopimda Kabupaten Kobar. Pangeran Arsyadinsyah di umur yang ke-74 ini berpesan kepada generasi muda agar dapat senantiasa menjaga keutuhan dan juga keharmonisan di Kabupaten Kota Waringin Barat. Dirinya mengaku terharu karena pada acara tasyakuran ke-74 kali ini, lintas suku dan juga ormas yang ada di Kabupaten Kobar melebur hadir menjadi satu di Istana Kuning. Ucapan saya ini juga bisa dipenuh dengan harapan agar khususnya untuk generasi muda jangan sampai budaya kita ini terpecah, jangan sampai suku kita, jangan sampai kelompok kita, jangan sampai yang namanya warga yang ada di Kota Waringin khususnya Pangkalan Bun ini terpecah belah karena persatuan. Gusti Ahmad Nur Slamet selaku juru bicara Sultan Kutaringin ke-15 menyampaikan di masa Kesultanan Kutaringin disebut hari kelahiran dirayakan dengan membaca doa selamat beserta nasi pulut, telur ayam kampung atau nasi tumpeng, serta air putih 1 cawan kendi untuk dibacakan doa untuk diminumkan serta dimandikan dengan harapan bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan kesehatan, keselamatan rohani serta jasmani. Pada masa kelahiran Pangeran Kembar di masa Kesultanan, ditandai dengan membunyikan meriam sebanyak 7 kali sebagai kabar bahwa Permaisuri Sultan telah melahirkan seorang putra, dan jika melahirkan seorang putri membunyikan meriam sebanyak 5 kali. Sudah lebih 1000 tahun, 1400 tahun, Al-Hasan bin Ali berpulang ke rahmatullah. Pengorbanan sebuah kekuasaan yang umumnya diperebutkan manusia dengan mengorbankan jutaan manusia demi mempertahankan kekuasaannya, dia balik, tidak, untuk kehormatan orang banyak kukorbankan kehormatanku. Dan bisa jadi dari sana pula bukan hanya Kota Waringin Barat, kemudian menginspirasi ke zaman berikutnya ketika seorang ulama besar, seorang wali Allah menjadi pemimpin di sebuah negeri, diturunkan ramai-ramai, dia bersikap sama, dia bisa kerahkan pasukan sebanyak-banyaknya, 8 juta, 7 juta pasukannya siap tempur mempertahankan dia, tapi dengan senyum manis dia mengatakan tidak ada kekuasaan dunia yang patut dipertahankan, jangan. wa ashabihi wa man tabi'ahu min ba'di. Kecil agak. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Assalamualaikum yauma wulida wa yauma yamutu wa yauma yub'atsu hayya. Al-Fatihah. Ingkang mulya Pangeran Arsyadinsyah sudah ditinggal
putri dari Pangeran Muaz Jidinsya. Al-Mukarram Habib Abdurrahman Al-Ghazali, segenap aparatur pemerintahan yang berkenan hadir, para ulama dan para tokoh adat serta organisasi hadirin hamba Allah yang muliakan. Saya tidak mengira bahwa hari ini bisa kembali berada di sini, karena pikir saya mungkin Pangeran sudah lupa karena acara haul Ki Bagong sudah selesai. Rupanya Allah punya kehendak lain, yaitu mengumpulkan kita semua di sebuah istana yang sangat bersejarah, dan saatnya insya Allah juga akan melanjutkan membuat sejarah. Saya dihubungi oleh Pak Ansori beberapa hari yang lalu, tapi mohon maaf karena press kemarin kami silaturahim dengan Kapolda Jawa Barat, Kapolda DKI, dan besok kami akan juga acara bersama beberapa petinggi dari TNI. Jadi harinya cuma tanggal 16 ini. Oleh karena itu saya sampaikan ke beliau, para matur matang Pangeran dan Habib Abdurrahman, sudah teman-teman semua, saya bisanya cuma tanggal 16 pagi sampai siang. Tapi kalau misalnya bisa digeser dari tanggal 15, insya Allah saya bisa. Alhamdulillah ngepasin tanggal 16, bahkan tanggal 16 itu hari lahir beliau. Hari lahir Raja. Inilah kehendak Allah. Alhamdulillah. Tentu kita mendoakan mudah-mudahan kedua pangeran yang hari ini berulang tahun, Allah panjangkan umurnya dalam keadaan sehat walafiat, dan terus menebarkan manfaat dan nasihat untuk kita semua. Allahumma amin ya rabbal alamin. Di dalam Al-Quran itu terdapat surat Yusuf. Surat ini surat yang ke-12. Mengapa? Karena di surat ini diceritakan tentang suami istri yang punya anak 12, yaitu Nabi Yakub yang berputra 12 laki-laki semua. Salah satunya adalah Nabi Yusuf alaihissalam. Saya jadi teringat bahwa Rasulullah SAW pernah menyampaikan dalam hadis sahih, bahkan ada yang mengatakan masyhur, bahwa para imam di umat beliau itu ila yaumil qiyamah yang berstatus rasyidun itu 12 khalifah. Saya tidak akan bahas panjang ini karena nanti akan menyangkut satu pemahaman keagamaan yang saling berbeda di antara kita. Nah, kembali ke surat Yusuf tadi. Yusuf ini kebetulan wajahnya ganteng. Biasanya kalau orang wajahnya lebih ganteng dari yang lain, nasibnya juga lebih beruntung. Tidak usah di rumah orang. Mohon maaf, mic-nya dikecilkan sedikit suaranya, Mas. Saya naik sedikit, terlalu keras.
Dah, ya, jadi cukup. Di rumah sendiri saja ibu-ibu kalau punya perawan dua, yang satu cantik, yang satu jelek, pasti akan beda tugasnya. Kalau datang pejabat, pasti yang suruh ke depan yang cantik. Tapi kalau beli garam, pasti yang disuruh yang jelek. Kalau kondangan, yang diajak yang cantik. Tapi kalau suruh bawain belanjaan di pasar, pasti yang jelek. Nah, Yusuf ini karena wajahnya ganteng, bagaimanapun juga sikap orang tua terasa berbeda. Akibatnya saudara-saudaranya iri dan kemudian ingin mencelakakan Yusuf. Walaupun saudara kalau sudah muncul iri pasti akan mencelakakan dengan segala cara. Dibuanglah Yusuf ke dalam sumur. Ketika dibuang, yang menemukannya itu para pedagang. Namanya pedagang baru peduli kepada apa saja yang bisa dijual. Dari sinilah konsep zuhud. Wa syarauhu bi samanin bakhsin darahima ma'dudah wa kanu fihi minaz zahidin. Para pedagang itu mengambil Yusuf dari sumur, janjane orang butuh. Anak siapa? Lalu nanti kalau diambil malah dia terus minta telepon ke bapaknya suruh nganterin pulang, kan repot juga. Tapi pikiran pedagang lain. Aku tidak butuh dengan anak ini, tapi anak ini bisa aku jual. Jadi yang penting dapat uang. Mereka itu zuhud, zahidin, tidak butuh dengan Yusuf aslinya. Akhirnya Yusuf dijual. Dia bertemu dengan pedagang yang tidak punya kepedulian sosial. Yang penting bisa dijual. Satu saat mungkin orang kalau butuh uang, bisa saja partai dijual, rakyat dijual, agama juga bisa dijual. Apakah ketika Yusuf masuk di kerajaan bahagia? Tidak. Tumbuh dewasa, dia malah digoda oleh wanita cantik yang itu adalah istri bupatinya sendiri, istri raja. Tadi Yusuf tidak minta diantar ke orang tuanya. Dan ketika sekarang diuji dengan kecantikan seorang wanita, masuk mlebu sentong berduaan, aman terkendali. Satpol PP tidak ada, Banser tidak ada, polisi apalagi jauh lah, karena polisi ikut raja. Yusuf bisa melakukan apa saja, dan umumnya manusia jika bertemu dengan wanita cantik tidak usah disuruh, pasti dia punya kecenderungan itu. Lolos Yusuf. Karena ketika akan melakukan satu tindakan yang tidak baik, tiba-tiba melintas wajah ayahnya. Itu yang kemudian nanti dalam ilmu thariqah melahirkan istilah robitoh, menghadirkan wajah guru. Saya nggak akan bahas itu. Jadi bidayatul ma'rifah itu seperti itu. Nihayahnya nanti tidak tidak terukur. Yusuf tidak bersalah. Tetapi namanya istri pejabat itu gampang takut dan curigaan. Jangan-jangan Yusuf membocorkan kasus ini. Sebelum Yusuf membocorkan ini, aku lebih dahulu melapor seolah benar. Lagi-lagi Yusuf tidak berotak. Dia terima, sudah diusir dari rumah orang tuanya, sudah dibuang ke sumur, dijual ke kerajaan, kemudian difitnah oleh wanita, masuk penjara, tidak protes. Tapi permainan sandiwara itu harus berakhir. Lama memang, perih memang, tapi Allah tidak membiarkan, mesti ada orang yang menonton dan drama ini harus selesai.
pada akhirnya negeri itu mengalami krisis. Tidak ada seorang pun yang bisa menyelesaikannya kecuali Yusuf yang punya konsepnya. Saat itulah pamornya naik kembali. Orang-orang mulai menganalisa, negeri ini butuh dengan seseorang yang seperti ini. Ini yang dibutuhkan rakyatnya. Akhirnya setelah suaminya Zulekha meninggal dunia, rakyat tidak ada pilihan, harus Yusuf yang jadi kepala daerahnya, Yusuf yang jadi pemimpinnya. Hamba lainnya kan, andai saja ketika Yusuf dibuang oleh saudaranya lalu diambil oleh pedagang, dia bilang, Pak, tolong antarkan saya ini anak Nabi Yakub, aku ya anak rojo. Sudah pulang di rumah nangon kambing lagi dengan ayahnya. Andai kata ketika Yusuf dijual kepada raja, dia berkata, Tuan Raja, aku ya anak Nabi Yakub, pasti raja juga akan gemeter. Nabi itu tidak dia lakukan. Andai kata Yusuf ketika disidang belak-belakan apa adanya, pelakunya ada, dia Tuan, bukan saya. Ini saya akan singkat cerita umurnya, mungkin Yusuf akan dieksekusi. Dan andai kata saat di dalam penjara diminta pendapat tentang mimpi raja, dia berkata, bebaskan aku dulu baru aku bilang, pasti raja akan marah. Tapi dia tetap jawab dengan baik tanpa menyebut apa imbalannya. Allah tahu dimanapun mutiara disimpan, pasti orang akan mencarinya walaupun mahal harganya. Saya ingin berkata begini, hari ini orang banyak yang menjual rakyat untuk kekuasaan. Hari ini orang banyak yang memekarkan daerahnya karena ingin jadi kepala daerah. Kita dulu di sini bertemu dengan satu keluarga yang melepaskan kekuasaannya untuk kebersamaan. Banyak orang yang jual rakyat untuk ambil kekuasaan, tapi istana ini kekuasaan dibangun untuk kesejahteraan rakyat. Tapi apakah kemudian, mohon maaf, ketika beberapa daerah sekarang dimekarkan karena ambisi sekelompok orang yang ingin jadi kepala daerah, Kota Waringin telah memberikan teladan pada kita semua. Sebuah kerajaan yang eksis bersama sejumlah kerajaan yang lainnya, karena ada kebutuhan sebuah negeri, akhirnya dipersembahkanlah kekuasaan ini untuk berintegritas, berintegrasi dengan negara kesatuan Republik Indonesia. Berbalik zaman hari ini, Mbak boleh memuliakan. Tapi apakah perlakuan anak-anak negeri hari ini terhadap orang-orang yang telah merelakan kekuasaannya, kemuliaan, kekayaan dan kebesarannya sudah sesuai harapan? Tidak ada tuntutan, semua dia. Tapi percayalah, ada harinya dia terbakar dan diganti dengan kayu yang baru. Ada harinya saya ingin di sini sang raja duduk kembali di sini, sultan ada di sini, dan istana ini bukan bangunan kosong. Kita akan bersama-sama dengan Habib Abdul Rahman insyaallah berpikir ini juga dengan pemerintahan. Sultan Lenggah di sini dengan patihnya
dengan para punakawannya, dengan hulu balangnya semua. Meskipun dia berintegritas kepada NKRI, tetapi dia eksis tidak dengan mematikan yang membangunnya. Kita doakan mudah-mudahan Sultan cepat sehat. Kira-kira setuju apa tidak? Setuju apa tidak? Salah seorang cucu Rasulullah SAW sedang enak menjadi khalifah, timbul goncangan karena ada orang-orang yang sebetulnya pandai memutar-balik fakta. Akhirnya dengan tulus ikhlas dia serahkan kekuasaannya ke Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ajma'in. Diserahkan di dalam sidang masyarakat. Aku menyerahkan jabatan kekuasaan khalifah ini untuk apa? Itu dia yaumul jam'i, untuk kebersamaan, amul jamaah. Tahun itulah tahun yang terindah. Diserahkannya seluruh kekuasaan yang dimiliki di tangan. Dia pegang pasukan, dia pegang kekuatan, tapi demi kebersamaan semua bangsa umat Islam saat itu diserahkan kekuasaannya. Tapi hari ini orang semua mengakui, tanpa itu mungkin Islam tidak lestari. Harus ada yang berkorban memang untuk wilayah yang lebih luas. Dan sampai hari kiamat orang tidak akan pernah lupa. Pasti mereka akan membaca sejarah ini dan Allah wariskan kepada Hasan bin Ali bin Abi Thalib anak turunan yang menjadi aulia. Pengorbanan itu saya yakin pengorbanan yang telah dilakukan oleh Kesultanan Kota Ringin ini tidak ada yang sia-sia, tidak ada yang sia-sia. Syukur hari ini saya masih menyaksikan beliau dan saya secara pribadi dari tadi berdoa, Allah, keterharuan saya bisa diterima di sini. Saya ingin tahun depan bukan segini. Kita ingin semua ruangan dan halaman istana ini dipenuhi oleh masyarakat yang meramaikan seperti hari ini. Dan saya akan siapkan dari sekarang, kalau memang disuruh diberitakan untuk tahun besok, tanggal itu sudah saling kali khusus buat Kota Ibadah. Mahal apa yang disampaikan Raja Sultan dulu tentang menyediakan keraton ini untuk semua masyarakat, hari ini sudah mulai tercermin. Semua suku ada. Ketika tadi saya disambut di bandara, Masya Allah, yang pertama terlihat itu yang tinggi, adat Dayak. Itu yang tadi pertama terlihat. Juga pakaian-pakaian yang lain. Saya bilang kalau tidak malu mungkin aku menangis di sini. Tetapi tidak. Aku sudah bangga seperti ini. Dan kita wajib menjaga semua yang ada hari ini sebagai sebuah kekayaan yang memang diwariskan oleh Kota Waringin Barat ini. Inilah miniatur Indonesia yang ada di sini. Orang boleh bicara budaya Jawa, orang boleh bicara budaya Batak, orang boleh bicara budaya Dayak, Aceh, Madura. Itu ada di daerahnya. Tapi jika engkau ingin tahu bahwa semua itu ada di Kota Waringin Barat, ada semua di sini. Inilah miniatur Indonesia. Dan oleh karena itu, jikalau keraton atau Kesultanan Kota Waringin Barat ini pertahankan terus, maka tidak mustahil satu saat budaya-budaya yang bisa jadi akan runtuh di tempatnya, mereka akan ngaji dan sinau di tempat ini karena di sini masih dipelihara. Kembali memuliakan, saya tidak ingin panjang-panjang kalam sebetulnya hari ini, karena itibarnya sudah cukup lah buat kita. Sudah cukup. Sudah lebih 1000 tahun, 1400 tahun Al Hasan bin Ali
pengorbanan sebuah kekuasaan yang umumnya diperebutkan manusia dengan mengorbankan jutaan manusia demi mempertahankan kekuasaannya. Dia balik, tidak, untuk kehormatan orang banyak kukorbankan kehormatanku. Dan bisa jadi dari sana pula bukan hanya kota Waringin Barat, kemudian menginspirasi ke zaman berikutnya ketika seorang ulama besar, seorang waliullah menjadi pemimpin di sebuah negeri, diturunkan ramai-ramai, dia bersikap sama. Dia bisa kerahkan pasukan sebanyak-banyaknya, 8 juta, 7 juta pasukannya siap tempur mempertahankan dia, tapi dengan senyum manis dia mengatakan, tidak ada kekuasaan dunia yang patut dipertahankan. Jana Ki Haji Abdul Rahman Wahid. Bisa jadi beliau membaca sejarah ini, karena bagaimanapun juga para pemimpin biasanya banyak membaca sejarah-sejarah yang lalu. Hari ini saya ulangi, sejak saya bertemu beliau di kediaman beliau, saya katakan saya ingin nanti tidak lama-lama saya bisa bertemu dengan sultan yang lenggah di singgasana di sini, lengkap dengan semuanya, dan saya daftar barangkali cukup jadi salah satu abdi dalamnya lah. Bagi saya ini perjuangan yang mahal, dan ini pula yang kita lakukan pada kerajaan-kerajaan yang pernah menjadi benang-benang pintalan di Indonesia. Kita siap hidupkan kembali, karena ternyata ketika kita berintegrasi namun lupa dengan eksistensi, budaya kita hilang, tradisi indah kita hilang, dan kita hanya menjadi bahan mainan budaya-budaya asing hari ini. Hilang keramahan kita, hilang kebersamaan kita. Oleh karena itu saya syukur ada Habib Abdul Rahman yang Masya Allah memperhatikan masalah ini juga. Maka saya bilang sama beliau, saya insya Allah siap menemani untuk kembali kejayaan Kota Waringin Barat. Saya bukan siapa-siapa dan tidak punya apa-apa, hanya punya semangat, punya rasa bangga. Dengan beliau panjang umur, sehat badan, beliau petuahnya, pepatahnya cukup banyak dan sudah saatnya didengarkan. Sama seperti saat Muawiyah berkuasa, biarkan sistem yang main, tetapi semua nasihatnya, semua ilmu, semua ucapan yang tertulis adalah dari Khalifah Hasan bin Ali yang telah menyerahkan kekuasaan itu sampai hari ini. Bahkan keturunannya Al-Hasani ada di mana-mana, sampai pada akhirnya nanti insya Allah di akhir zaman akan turun Imam Mahdi juga Al-Hasani Al-Husaini. Saya kira itu ini adalah wujud cinta kita kepada beliau. Saya mohon jawab tegas, sanggupkah tahun depan kita bikin 1000 tumpeng? Siap. Sanggup? Kalau tidak sanggup, aku tak bikin. Ya, sehat, sehat alhamdulillah semua. Tahun besok kita akan ketemu dalam acara seperti ini dengan 1000 tumpeng. Sallallahu Muhammad. Sallallahu Muhammad. Dan mohon semuanya kita nanti ada ziarah agung. Oke, semua warga ziarah ke pesarian para sultan yang ada, kita keliling, beliau pimpin, beliau yang pandu, insyaallah bersama-sama dengan para pejabat pemerintahan. Bulan Mei ulang tahun penobatan Raja. Bulan Mei ulang tahun penobatan Raja Sultan. Oh, yang sekarang ya? Maret ya? April Mei berarti Cumenengan gitu. Iya, Cumenengan tanggal 16. Nah, dah 16 Mei ada Cumenengan. Saya mohon Habib dan para ulama, para tokoh kita di sini semuanya bareng-bareng awali dengan ziarah dulu. Ziarah keseharian raja-raja, tidak apa-apa 1-2 hari ziarah, semua kita tawasulan pada Allah dengan orang-orang yang telah menyebarkan Islam dengan penuh keikhlasan di sini. Setelah itu acara puncak diadakan di sini, saya kira bagus. Syukur nanti, masya Allah saya akan senang kalau misalnya anak-anak semua yang ada di sini
Tiap hari dari santri beliau dibagi satu orang satu juz khataman, entah berapa ratus khataman Al-Quran nanti. Setuju? Setuju. Setuju? Saya cuma senang begitu toh ya. Dan kita tidak membatasi satu agama semua, karena beliau ini bukan pemimpin agama tok, tetapi juga pemimpin sebuah pemerintahan, sebuah kerajaan. Saya kira itu, saya lupa tidak sempat bikin apa-apa untuk di sini karena yang nyuruhnya juga dadak banget. Izin juga tidak sempat siarah karena saya harus balik lagi, besok ada pertemuan. Saya senang. Kebetulan juga di sini ada orang Batak. Siapa Batak? Mana orang Batak? Siapa Batak? Yang dari Batak siapa ini? Baru balik. Ah, sudahlah. Aku dikasih juga di sana kan. Baik, Allah yang muliakan, sekali lagi kita baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan ikrar kita, janji kita bisa terwujud ya. Al-Fatihah. Saya mohon maaf, tidak tahu harus bicara apa. Saya kira wajahku cukup mewakili suara hatiku. Terima kasih dan mohon maaf. Tumpengnya kita potong. Oke, nanti setelah doa, terus habis itu apa? Doa langsung. Doa jangan saya. Sambutan. Iya, sambutan lagi. Ucapan. Selamat ulang tahun buat Pangeran Arsadin Shah dan Pangeran Muaz Jidin Shah. Mudah-mudahan panjenengan berdua sehat walafiat. Nanti mohon berkenan untuk sering-sering memberikan pasewakan di sini. Jadi nasihat kepada masyarakat yang berkunjung sini. Mudah-mudahan teman-teman saya dari Jakarta juga insya Allah siap hadir di sini. Mudah-mudahan. Terima kasih, sekali lagi terima kasih. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan saya. Kami mohon kepada Baisal untuk membacakan doa sekaligus pemotongan telepon oleh Yang Mulia Bapak Pangeran Arsadin Shah. Yuk semuanya dengan tulus ikhlas dan khusyuk memanjatkan doa pada Allah. Saya hanya melisankan mewakili suara hati panjenengan semua. Jadi khusyuk menghadap Allah. Apa tumpengnya dibuka dulu? Ya, mungkin dibuka dulu biar kelihatan mukanya. Mungkin dibuka dulu sementara biar kelihatan kan nanti. Nanti kalau selesai tutup lagi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallam radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada hari ini kami berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka turut mengenang kelahiran dari dua orang pangeran kami, Pangeran Arsadin Shah dan Pangeran Muaz Jidin Shah yang ke-74. Kami datang di sini ya Allah tidak membawa apa-apa, hanya membawa harapan dan doa. Ya Allah, panjangkanlah umur mereka berdua, sehatkanlah badannya, dan kami mohon ya Allah hidupkan kembali istana ini, kesultanan ini, sehingga mereka berdua dapat kembali memberikan nasihat kepada masyarakat dan kami semua dapat mengenal perjuangan para leluhurnya.
Ya Allah, ya Tuhan kami, dalam keragaman dan perbedaan kami, persatukan hati kami ya Allah, rukunkan kami dalam kebaikan. Ya Allah, kami telah banyak melakukan dosa, ampuni dosa-dosa kami, maafkan kesalahan-kesalahan kami, rukunkan kami dalam melakukan kebaikan dan kebajikan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.